Baik. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka kalian mesti cegah dengan tindakan. Jika tidak mampu dengan tindakan atau dengan tangan kalian, maka cegahlah dengan lisan kalian. Namun jika tidak mampu juga, cukup dengan hati yang menolak kemungkaran tersebut. Baik. Di zaman ini sudah kita jelaskan kapan ya? Pernah di sini ku jelaskan bahwa zaman kita hidup sekarang ini zaman pra kemunculan Dajjal. Ya, sebelum Dajjal itu muncul, ini zaman ini dibuat ruwet dak keruan. Ciri khasnya kata Nabi, orang yang benar didustakan. Orang pendusta yang aslinya pembohong, pendusta justru dielu-elukan sebagai orang yang benar. Ini sudah terjadi sekarang. Ada seorang ulama yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, difitnah. Tapi ada orang pembohong, pendusta, pengkhianat diangkat jadi pemimpin. Itulah zaman kita sekarang. Nah, kita tidak nyerang individu, kena pasal pula kaget kami. Tahulah dewek kamu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mampu bergabung untuk berjihad, membela rakyat, meluruskan misalkan pihak-pihak yang keliru dan zalim, maka kita bergabung. Tapi kalau tidak mampu, cukup dengan lisan. Nah, cak kami ustaz, lisan tidak boleh, ini haram, ini halal. Itu lisan. Kalau tidak mampu juga cukup diamkan, namun hati kita menolak kemungkaran dan kezaliman yang terjadi. Jadi saran kami kepada masyarakat awam sekalian di sini ya, kepada masyarakat awam menghadapi berbagai macam polemik di dalam negeri saat ini maupun di luar negeri, lebih baik diam, Pak. Diam di sini bukan artian kita lantak-lantaklah kau, yang penting aku makan lemak. Itu munafik itu. Tak boleh itu. Hidup nak lemaknya dewek itu tak boleh. Ciri wong munafik itu salah satu cirinya Pak ya. Dia beragama sesuai isi perutnya. Kalau agama itu ada hukum-hukum agama, peraturan agama yang mengenakkan perutnya, dia melok. Tapi kalau tak mengenakkan perutnya, dia tak galak melok. Itu wong munafik itu. Tak boleh. Dalam beragama, suka tidak suka, enak tidak enak, ketika perintah dari Allah sami'na wa ta'na. Nah, itu mesti kita pahami. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak mampu untuk bergerak dengan tangan tindakan, maksudnya kita dengan karya merubah nasib bangsa, atau kita tidak mampu berceramah, tidak mampu, tidak kata ilmu untuk ngomong, cukup dalam hati saja kita menolak kemungkaran. Tidak perlu kita sampai melok ngapa iwong, tidak usah lah ya. Tidak usah ikut-ikutan. Sebaiknya kita diam. Doakan para ulama kita yang berjihad di jalan Allah menegakkan kebenaran, semoga Allah menolong mereka. Ini untuk kita yang awam ini ya. Paling tidak hati kita menolak segala macam kemungkaran, dan sudah banyak kemungkaran itu ya. Giliran wong yang mengejek Islam, orang yang menghina Islam tidak ditangkap. Sedangkan ulama ustadz yang mengingatkan pemerintah ditangkap. Walaupun agak sedikit, misalkan agak sedikit keras, karena memang ya ustadz seperti itu mesti menggebu-gebu kan, langsung ditangkap, langsung malam itulah. Tapi ada pihak si Abu ini, si itu yang berkali-kali omongannya menyakiti umat Islam, tidak pernah ditangkap padahal sudah dilaporkan. Nah, ini kan kezaliman, keadilan di mana? Makanya kawan-kawan kita di luar sana berjuang itu, mereka pengen ada keadilan. Oke lah kami ditangkap karena ulama salah ngomong misalkan, manusia. Tapi tolong sebelah sana juga ditangkap yang jelas-jelas ngatai Islam. Ada lagi yang baru-baru ini betina ngomong, untuk apa sholat, uji dia. Ada loh video baru Pak, untuk apa sholat? Sholat tak sholat, kalau pilaku buruk sama baik, aku tak peduli. Omong kosong, uji dia. Itu kan penghinaan itu. Kalau ada orang sholat, perilakunya buruk, jangan salahkan sholatnya, salahkan uangnya. Uangnya itu tidak bisa memaknai sholat. Harusnya sholatnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai gara-gara itu laju tidak usah sholat gitu. Itu buyan. Ya, jangan salahkan sholatnya. Sholat tetap wajib. Atau misalkan jilbab bagi wanita, tetap itu wajib bagi seorang wanita menutup auratnya. Ini sudah tidak berjilbab, ngatoi pula orang yang berjilbab. Nauzubillah. Nah, itu ciri-ciri dajjal nak keluar itu. Nah, pokoknya tolong ingat ya, buka hati kita secara relevan ya, secara adil, buka. Nabi ngomong, fayasirun nasa ila fussataini. Kaget di akhir zaman sebelum Dajjal muncul, manusia terbagi dua.
Fustati imanin la nifaqo fi. Kelompok pertama, kelompok yang beriman, murni beriman, tidak ada munafik dalam dirinya. Tidak ada sifat nifak, kemunafikan di dalam dirinya. Tapi ada kelompok kedua, fustati nifaqin la imana fi. Kelompok munafik, KTP-nya Islam tapi membenci Islam. KTP-nya Muslim tapi dia menolak syariat Islam. KTP-nya Islam tapi mengejek para ulama, pewaris para nabi. Nah, ini kelompok munafik, kelompok yang kedua. Sesungguhnya la imana fi, tidak ada keimanan sama sekali di dalam hatinya. Kata Nabi, kalau itu sudah terjadi, fantazirud dajjal, tunggulah kemunculan dajjal, sudah di dekat, di ambang mata, sudah dekat lagi akan muncul. Nah, ini sudah mulai mak nih. Insya Allah kita yang hadir di sini bukan termasuk golongan munafik. Nah, ciri-ciri mudah munafik tadilah beragama nak sekendak perutnya baik. Ayaman lemak aku melok ini, tidak lemak ini. Giliran ini pindah ke sini, itu munafik itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama dijelaskan itu tentang orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka balik kepada golongan mereka, dia ngomong qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami ini sama-sama dengan kamu. Giliran dengan yang beriman, qalu amanna, aku ini beriman juga. Itu munafik, sekendak perutnya. Jadi hati-hati, Pak. Tolong beragama ini kita sami'na wa ata'na. Kalau ada kemungkaran, agama mengatakan itu mungkar, harus kita nyatakan itu mungkar. Dengan tindakan, dengan tangan, lakukan. Kalau tidak mampu dengan lisan, ingatkan. Kalau tidak mampu dengan hati. Dalam hati, ya Allah, aku tidak ridho dengan itu. Nah, janganlah, tolong ya. Sekarang ini masa pemisah loh, ingatlah. Sekarang ini masa pemisah. Nabi yang ngomong, bukan kami. Ini bukan hoak Nabi yang ngomong. Dulu sudah kita bahas hadis 3 fitnah namanya. Salah satu fitnah yang ketiga itu namanya fitnah duhaimah. Inilah fitnah pemisah. Fitnah gelap gulita kata Nabi. Fitnah duhaimah. Pemisah umat Nabi terbagi dua. Golongan beriman, golongan munafik. Ini munafik yang sering digaungkan oleh ustaz-ustaz itu bukan omong kosong. Ini nyata. Terpisah sekarang munafik. Mana yang tidak munafik. Yang beriman dengan keimanan sejati. Insya Allah kita galo-galo anak cucu kita termasuk yang beriman dengan keimanan sejati. Tapi terakhir saran kami dalam menyikapi polemik ini, kalau tidak ada kemampuan kita untuk tabayun, tidak ada kemampuan kita untuk mencegah kemungkaran itu dengan tindakan, diam baik Pak. Ya. Namun hati kita menolak segala macam kemungkaran. Tetap kita doakan umat muslimin, walaupun ada kekurangan, ada salah, ya namanya manusia, ada salah. Tapi tetap kita wala wal barok, loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin. Jangan gara-gara itu aku berpihak dengan wong kafir jadi munafik dia. Nah, jadi tolonglah kita luruskan iman dan Islam kita dan keyakinan kita, dan tolong saling mendoakan sesama kaum muslimin. Bila perlu, ini sekarang ini kalau aku subuh, aku tambah kunut di ujung. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, menangkan kaum muslimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin. Binasakan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, itu kudoakan sebelum kalimat wa sallallahu ala sayyidina. Doakan kalau subuh, baca doa itu. Minta menangkan umat Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka wa a'da ad-din. Tambah doa itu sebagai doa kita kepada Allah supaya Allah datangkan pertolongan kepada kaum muslimin. Kalau kita hati terbuka sekarang ini sudah nyingok kemungkaran. Umat Islam sekarang ini dipojokkan ya lah. Kalau ada bom yang berpeci, pelakunya teroris. Teroris, Pak. Giliran berpeci, berjenggot nah. Yang ngebom tuh berjenggot, teroris jadi dia. Islam teroris. Giliran di Papua sana, yang nembaki tentara banyak mati-matian, yang cuman pakai koteka, tidak disebut teroris oleh mereka, cuman disebut kelompok bersenjata saja. Yang teroris sebenarnya itu mereka. Sedangkan wong yang ngebom tuh itu kamuflase. Itu tuh bukan wong Islam, itu tuh cuman wong yang dicuci otak, dimanfaatkan untuk merusak Islam itu dewek. Kalau Islam dijahat, ada berapa di sini orang Kristen? Lah mati duluan kita keroyok. Ya, ini kan tidak, mereka aman, pacak berdagang, buka toko. Ini rahmatan lil alamin. Nah, sikok lagi terakhir sebelum ku tutup. Ada kesalahpahaman di tengah kaum muslimin. Loh, kenapa kiai itu kasar nian ceramah? Cara ngomongnya tidak bagus. Nabi itu kan orangnya santun. Ceramah mesti santun. Aku jawab, buyan itu. Tak ngerti sejarah, tak pernah baca sirah nabawiyah. Di dalam Quran kan disebutkan, walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kufari ruhamau bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Nabi, para sahabat yang mulia, termasuk para ulama pewaris para nabi, orang-orang mukmin itu,
Kalau dengan orang kafir tegas, ingat, tegas dengan orang kafir. Tapi kalau sesama muslim lemah lembut. Itu juga para sahabat Rasulullah. Kalau itu menyerang pribadi, kita mesti lembut. Itu yang Nabi ajarkan. Kalau nyerang pribadi mesti lembut. Nabi ketika dilempar pakai tanah, ketika sholat ditaruh kotoran di kepalanya, tidak marah dia, karena pribadi yang diserang. Tapi kalau agama syariat yang sudah diselang, Rasulullah marah. Tidak ada marah yang lebih marah seperti Rasulullah ketika syariat agama Islam dilecehkan. Sekarang nih yang lucu, ada orang Islam ngomong, sudahlah penghinaan Nabi Muhammad tuh, dia sudahlah, tidak usah kita pribak ke Nabi Muhammad ngajarkan kita untuk memaafkan. Pret, uji aku. Tidak ada maaf untuk penista agama. Yang ada maaf tuh kalau nyerang pribadi. Ustadz Baldat itu tuh ini, di kata-katanya aku, ya sudahlah, sudah, memang kita lemah. Tapi kalau agama sudah diserang, apa dia Quran yang kau hafal? Itu lain cerita, itu nak kita kapak palanya. Tidak bisa, itu agama tidak boleh. Ini sekarang umat Islam ini mana giroh dengan agamanya. Agama dihina, ya sudahlah, tidak usahlah, kita maafkan. Giliran bapak kau dikatai, kau nak marah? Di mana agamamu? Justru kita mesti semangat dengan giroh agama, membela Rasul, membela agama. Jadi ingat, kalau agama yang diserang kita mesti tegas. Tapi kalau pribadi, kau ini bersorban-sorban cak jin, ya sudahlah, pribadi yang diserang kita maafkan. Tapi kalau sudah dikatakan Nabi Muhammad yang bersorban itu seperti ini dikatakan dengan kalimat buruk, itu mesti kita cegah dengan keras itu. Artinya sahabat-sahabat sekalian, sebagai umat Islam, marah dan bersikap lembut itu ada tempatnya. Marah ada tempatnya, lembut juga ada tempatnya. Tak kado Nabi Muhammad dihina, ya sudah kita maafkan. Giliran bapak kita, harta kita dimaling, nak marah-marah, berebut parkir, saling berbunuhan. Giliran Nabi Muhammad dikatai, diem aja, sudahlah, yang penting perut aku kenyang. Munafik itu. Jadi wong Islam ketika ia diserang pribadi, dia pasti memaafkan. Tapi ketika agama yang dinistakan, dia akan bergerak melawan kemungkaran itu. Dulu di zaman Khalifah Abu Bakar bin Khattab, terjadi peristiwa sebagian kecil dari kaum muslimin tak galak bayar zakat. Zakat itu wajib tak? Wajib kan? Termasuk daripada rukun Islam. Tak galak bayar zakat. Diperintahkanlah Khalid bin Walid untuk mendatangi kaum itu, kabilah yang tidak mau membayar zakat. Datanglah Khalid bin Walid. Ngapo kau tak bayar zakat? Lembut Khalid bin Walid. Yo, Nabi Muhammad sudah meninggal jadi. Sekarang ini tidak perlu lagi kita bayar zakat. Lah, tapi kan zakat itu walaupun beliau sudah meninggal, tapi Nabi Muhammad tetap mewajibkan dan Quran ada. Dijawab oleh kawan tadi. Oh, Muhammad kawan kau itu jadi. Mendengar itu, Sayyidina Khalid bin Walid langsung mengeluarkan pedang, ditebasnya kepala kawan tadi. Mati. Tegas dia. Sahabat yang lain gelisah. Caknya salah perilaku Khalid bin Walid ini. Sama lah cak kita, ngapolah Ustadz itu kasar. Itu juga sahabat. Jangan-jangan Khalid bin Walid ini keliru dia, kok terlalu emosi memancung kepala sesama muslim. Cuman gara-gara dia ngomong, oh Muhammad kawan kau itu jadi. Tebasnya Khalid bin Walid. Kemudian diadukan Khalid bin Walid kepada Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Khalifatul Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini Khalid bin Walid tadi memenggal kepala si fulan. Gara-gara si fulan tadi mengucapkan Muhammad sahibuk, Muhammad kawan kau itu ya. Dilecehkan, seolah-olah melecehkan Nabi Muhammad. Mendengar itu apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kalaupun aku yang berada pada posisi Khalid bin Walid, pasti aku sudah penggal duluan dia. Ini juga sahabat mencontohkan. Kalau agama, simbol-simbol Islam yang dinistakan, wajib kita lawan. Tapi kalau pribadi, ya kita maafkanlah. Kita wajib memaafkan. Kan ruhama'u bainahum, saling memaafkan. Jadi tolong cerdas kita. Marah ada tempatnya, kemudian lembut ada tempatnya. Ulama-ulama kita di Jakarta sana ceramah dengan begitu giroh yang semangat sampai ada emosi, itu karena ada penistaan agama di situ. Maka mereka melawan, merespon dengan keras. Tapi kalau misalkan yang diserang pribadi, yakinlah mereka tuh memaafkan, tidak akan dia marah. Tapi kalau yang diserang itu simbol agama, pasti mereka marah. Mesti kita bijak. Oh, dia ini marah karena ada penistaan, ada kezaliman, ada ketidakadilan. Benar tempat mereka. Kemudian ketika ada di tempat yang lain, yakinlah mereka itu lembut. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin.